ayah saya mengenai virus corona. Oke, hai. Pertanyaan pertama, bagaimana virus corona masuk ke dalam badan kita? Virus corona masuk ke badan kita melalui anggota tubuh kita yang memungkinkan untuk masuknya zat-zat dari luar, yaitu misalkan yang pertama adalah melalui mulut, yang kedua ada yaitu dari makanan yang kita makan, dari apabila kita masukkan tangan ke dalam mulut atau sesuatu yang masuk dalam mulut itu memungkinkan untuk corona masuk ke badan kita. Yang kedua adalah melalui pernafasan, dalam hal ini adalah hidung. Hidung juga bisa menyerap udara atau memasukkan zat-zat yang diantaranya juga bisa termasuk itu corona. Yang ketiga adalah melalui mata. Apabila kita mengucek mata atau ada zat yang istilahnya masuk, kita sedang membersihkan kotoran, itu juga memungkinkan terjadinya virus corona masuk ke dalam badan kita. Oke. Pertanyaan kedua, apa saja gejala virus corona? Gejala virus corona sampai dengan sekarang sebenarnya belum bisa dipastikan secara pasti apa saja yang menjadi tipikalnya penularan virus corona. Tetapi yang umum sudah diberitakan di media, virus corona dapat diketahui melalui gejala-gejalanya, yaitu satu, batuk-batuk. Yang kedua adalah nafas pendek. Yang ketiga adalah sesak nafas. Yang keempat adalah demam yang tinggi di atas 37 atau 38 derajat Celcius. Nah, tetapi orang yang menunjukkan gejala yang tadi saya sebutkan harus juga dipastikan melalui pemeriksaan klinis di laboratorium baru untuk mengetahui secara pasti apakah dia terkena virus corona atau tidak. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencegah virus corona? Virus corona dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang saya masukkan di sini adalah yang pertama, kita berusaha untuk selalu menjaga jarak. Berhubung sedang dalam situasi pandemi corona seperti ini, segala aktivitas keluar rumah yang sebelumnya kita kerjakan harus kita batasi. Kalau misalkan tidak ada kepentingan yang urgent banget harus dilakukan di luar, maka sebaiknya aktivitas itu bisa dilakukan dalam rumah. Misalkan belajar, bekerja, beribadah, itu dilakukan di dalam rumah. Kecuali apabila misalkan kita butuh untuk keluar karena kita harus berbelanja kebutuhan pokok atau kita harus mengurus sesuatu, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain, kita harus menggunakan masker seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah masker kain boleh, masker medis boleh. Kita juga bisa menambahkan apabila kita menggunakan face shield seperti ini. Nah, ini adalah face shieldnya. Ini juga bisa menghindarkan kita dari terkena droplet orang, sehingga mengurangi resiko terkena penyebaran virus corona. Nah, jangan lupa apabila kita sudah ketemu orang, kita sudah aktivitas di luar rumah, begitu kemudian sampai rumah, rajin-rajin cuci tangan, mandi yang bersih, sampoan yang bersih, selalu hidup sehat. Oke. Pertanyaan keempat, bagaimana jika kita terkena virus corona? Apabila kita terkena virus corona, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Yang pertama adalah kita harus berpikir positif. Jangan yang terlalu panik yang berlebihan. Apabila kita sudah menunjukkan gejala-gejala yang mengarah kepada corona, misalkan kita batuk, kita nafasnya pendek, kita demam tinggi, kita kemudian batuknya nggak berhenti-berhenti, nah segera menghubungi rumah sakit terdekat atau klinik terdekat agar dilakukan pemeriksaan secara pasti apakah kita terkena corona atau tidak. Apabila kita terkena corona, akan dilakukan pemeriksaan apakah dengan masuknya virus corona itu kita perlu dirawat di rumah sakit atau tidak. Apabila kita perlu dirawat di rumah sakit, maka kita akan menjalani setiap tahapan proses perawatan pasien yang terkena virus corona. Tapi apabila kita cukup berobat jalan atau kita stay di rumah, berarti kita perlu mengisolasi diri, membatasi diri untuk beraktivitas dengan orang lain, kemudian rajin minum vitamin, kita minum obat yang diberikan oleh dokter, selalu hidup sehat, rajin mencuci tangan, kemudian selalu berpikir positif bahwa
penyakit ini bisa disembuhkan. Seperti itu. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana jika salah satu keluarga kita terkena COVID-19? Nah, apabila keluarga kita terkena COVID-19 atau virus corona, yang pertama adalah kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh mengucilkan. Apabila keluarga kita terkena virus corona, kita harus selalu mensupport dia. Cara mensupportnya bagaimana? Kita tunjukkan bahwa kita peduli, tapi kita harus menjaga jarak. Karena ketika kemudian keluarga kita terkena corona, kita pastikan bahwa dia mendapatkan perawatan yang baik dalam penanganan penyakitnya. Bahwa kita bisa mensupport dia dengan cara apakah dia sudah mendapatkan perawatan terbaik dari rumah sakit, kemudian kita bisa berikan beberapa produk vitamin yang bisa kita berikan, madu, herbal, kemudian tetap berpikir positif, tetap memantau perkembangannya dan jangan dicuekin. Itu sih. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga sudah bertanya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.